Dengar dari beberapa saya dengar dari Dede, saya tanya sama manajer saya pada di sana juga, saya tanya Eno, saya tanya si Adlin, ya Adlin dengan spontan ngerespon ada dorongan balik gitu. Terus karena dia ngerasa tanggung jawab dia adalah ketika dia ngejaga Dede, dia harus ngejaga lebih dari perjagaan ke saya karena saya cowok kan. Jadi lalu orang itu terkesan berlebihan menanggapinya. Ada sedikit cekcok lah, adu mulut antar mereka. Saya juga nggak tahu persis. Oh, kamu nggak ada di situ ya? Kejadiannya, tapi saya mendengar dari beberapa versi. Saya dengar dari Dede, saya tanya sama manajer saya pada di sana juga. Saya tanya Eno, saya tanya Adlin juga, dan dan menurut saya beda dengan wartawan yang lain yang biasanya ketika wawancara seperti kalian juga izin dulu kan. Dia nggak ada izin sama sekali, nggak ada apa-apa, langsung datang menyerbu terus mendorong Adlin supaya untuk dapat gambarnya Dede gitu. Ya menurut saya kan kita sama-sama cari nafkah lah. Dede juga saat itu lagi meeting, ada kerjaan, kalian juga cari berita segala macam. Ya intinya saling menghargai lah, dan mohon maaf juga jika mungkin ada kesalahpahaman semalam, karena ya menurut saya dia ngelakuin itu di batas wajar karena bentuk tanggung jawab dia sebagai asisten, yang mana Dede sebagai perempuan. Ya kita nggak tahu saat itu, mungkin kalau nggak ada dia bisa Dede yang kesentuhan fisik atau apa, kita nggak tahu juga kan. Ada rencana mungkin bertemu langsung atau gitu nggak sih Bang? Komedianya? Orangnya? Mediasi mungkin. Oh, belum tahu. Mungkin nanti diatur sama manajer saya. Tapi emang Bang di beritanya itu katanya Adlin yang dorong duluan, tapi berarti itu nggak benar ya? Tidak benar sama sekali. Saya belum klarifikasi aja karena saya rasa bahwa menurut saya berita sih, saya hanya kesalahpahaman kecil. Lalu ya dia sebagai berita media membuat sebuah kalimat-kalimat yang seolah-olah memojokkan saya dan Lesti. Biasalah, untuk apa judgement kan? Oke. Yang kemarin lanjutan tadi dong dikit Bang. Apa tuh? Persiapan spiritual lu seperti apa sih? Persiapan ya pasti mental. Ya mungkin satu, kita berdoa pasti ya untuk kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kelancaran, kemudahan. Tapi untuk hal seperti itu sih nggak, untuk hal seperti itu Pak. Paling ya saya minta saran Kostar, ada Kostar yang udah dekat sama Ustadz, dekat yang dekat dengan kita, yang udah seperti ayah bagi kita, Ustadz Suki gitu. Itu saya minta saran-saran dari beliau lah, kiat-kiat dalam menghadapi, ya mungkin kiat-kiat menghadapi kehidupan rumah tangga nantinya, atau bagaimana menjadi seorang suami yang baik nantinya, paling-paling hal-hal seperti itulah. Tapi apa yang udah lu pelajarin bisa sampai sejauh ini? Yang bisa lu tarik kesimpulannya untuk lu mempersiapkan ini sebagai suami sebenarnya? Ya paling yang bisa saya ambil, saya belum pernah ngurusin pernikahan, tapi karena ketika saya terjun langsung untuk mengurus pernikahan, ternyata ribet ya, complicated ya, termasuk rumit juga gitu, karena dan beberapa hal kadang karena banyak pekerjaan diurus, pikiran kita yang bercabang, kadang bisa membuat tingkat sensitivitas kita tinggi gitu. Jadi kesannya agak sedikit kadang kesel, baperan. Ada hal seperti itu ada. Selama ini kan saya cuma dengar omongan orang, lo kalau ngurus pernikahan menjelang hari H nanti bakal bete, bakal kesel,
ya ternyata itu yang saya alamin gitu. Oh ternyata bener nih kata orang-orang gitu, karena Contohnya Hah? Ya kadang kalau kita lagi pusing ngurusin ini itu sensitif ya. ya kadang ya kadang apa ya, lebih baper lah gitu, gampang kebawa perasaan. Tapi pendidikan Ada rencana. seksual Serius tuh sih paham nih sama Dede gitu kan. Iya salah satu ada, tapi hal-hal yang bisa soalnya apa tuh sih? Boleh ceritain ya momen. mungkin perbedaan pendapat lah, hal seperti itu lah, wajar lah ya. Tapi yang lebih ngalah siapa sih? Saling sih, kita saling dia juga memang termasuk ya. Kadang ketika kita udah lagi cekcok, paling besoknya kita udah introspeksi diri masing-masing, lalu kita saling maaf-maafan lah gitu. Karena kita dalam prinsip hubungan yang saya jalanin, kita memang harus bukan give ya, tapi lebih ke give and give. Kita mau memberi tanpa mengharap balasan. Ada sharing sama sahabat-sahabat sendiri juga mungkin yang udah nikah, mungkin gimana pas awal mereka mau menjalani ini semua gitu juga. Iya, saran-saran sih ada, sharing dari mereka bagaimana harus sabar-sabar, terus bagaimana mereka nyaran, mereka kasih tahu kalau biasanya 3 atau 5 tahun awal itu berat, tapi kalau udah ngelewatin 5 tahun awal biasanya mulus setelahnya gitu. Ada hal yang bikin Resti jadi kayak aduh jadi Khawatir sih ada. ragu atau apa mulai saat ini. Ragu sih enggak. Ragu saya berusaha melawan keraguan saya, karena memang pastilah akan ada banyak godaan. Kan setan nggak suka dengan yang namanya ibadah pernikahan kan. Bagaimana caranya untuk agar orang mengurungkan niatnya untuk nikah. Ya, termasuk sekarang nih banyak setan-setan yang berkeliaran nih, ngasih nyebar berita hoax, berita palsu gitu kita. After nikah bakal tinggal di mana? Apa? After nikah bakal tinggal di mana? Oh, after nikah ya rencana memang kita memang komitmen dari awal pengen segala sesuatu dari nol lagi gitu ya. Kita pengen ninggalin aset-aset yang udah kita punya gitu. Kita pengen bangun dari awal, merintis dari awal lagi. Berarti asetnya dikasih ke orang tua atau gimana? Mungkin pasti kayak orang. Oke. Mungkin terakhir lu mewakil klarifikasi dengan berita yang hoax yang tadi lu bilang itu dong terakhir. Saya nggak bilang berita hoax. Oh iya. Ya cuma dia memang ada beberapa hal yang dia menurut dia ya, ini menurut persepsi saya. Jadi ketika saya tanyain dengan yang bersangkutan, aslinya ngerasa bahwa dia yang pertama kali didorong oleh orang tersebut. Lalu respon, ya wajar. Saya juga kalau di posisi seperti itu saya didorong, mungkin respon saya kan sama gitu. Saya akan ngebalas atau ya, karena menurut dia udah baik-baik ngomong, jangan bang ya, dia buru-buru, tapi orang itu maksa untuk masuk untuk ngambil gambar dia, lalu akhirnya ngedorong dia ngebales, lalu cocok tuh. Lalu karena udah cekcok, si Adlin ini asisten saya nyuruh untuk matiin udah lu nggak nge-shoot lagi, kira-kira seperti itu. Wah, gitu. Lalu mereka pergi, terus nggak tahu saya tiba-tiba beritanya udah begitu, seolah-olah kita yang dipojokin. Ya sebenarnya apa ya, saling ngerti aja lah gitu, saling ngerti. Karena kan saya juga nggak nolak juga ya, kadang kalau saya lagi bisa diwawancara pasti saya terima kayak gini. Ini padahal saya lagi live scene loh, tapi saya bela-belain untuk ya udah menerima, karena kalian kan juga udah butuh effort juga untuk datang ke sini kan, untuk nunggu segala macam. Ya kedepannya saya harap jangan ada lagi kesalahpahaman seperti itu. Kita kan sama-sama bekerja, dia juga bekerja juga, dia juga udah tahu job desk-nya seperti apa, hal yang harus dilakukan seperti apa. Jadi ya saling mengerti lah ke depannya. Dan ya saya pribadi mewakili asisten saya, mohon maaf jika ada terjadi kesalahpahaman ya. Tapi kaget gak akhirnya jadi berita gitu, dibuat jadi berita kejadian itu dari malam?
Jadi salah satu ini nggak? mendengar dia cerita seperti itu, besok saya udah bilang besok siang itu udah masuk berita, cuma saya nggak tahu media apa. Akhirnya saya tahu. Sekarang saya nggak tahu dia bermasalah dengan wartawan yang mana.